Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Mbak Tri. Malam ini saya akan membawakan satu cerita yang merupakan cerita turun-temurun dari nenek. Kemudian nenek menceritakan kepada ibu, lalu ibu menceritakan kepada saya. Namun sebelum saya melanjutkan cerita saya, jangan lupa sahabat horor untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat horor tidak pernah ketinggalan cerita-cerita yang ada di channel ini. Dia adalah seorang dukun beranak yang cukup terkenal di kampungnya dan di kampung sebelah. Tidak ada yang tidak kenal dengan beliau. Orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Indo. Sudah puluhan tahun Indo ini menjalani profesi sebagai dukun beranak. Dalam menolong orang yang sedang ingin melahirkan, Indo tidak pernah memasang tarif. Terkadang Indo hanya dibayar dengan hasil bumi oleh pasiennya apabila waktu panen telah tiba. Semua diterima dengan ikhlas oleh Indo. Bagi Indo, yang paling utama adalah yang penting ibu dan bayi yang ditolongnya itu selamat. Dan bagi Indo, menolong adalah hal yang sangat disukainya. Di kampung itu, Indo tinggal dengan anak perempuannya yang sudah menikah dan 2 orang cucunya. Saat sedang tidak melayani orang melahirkan, biasanya Indo pergi ke ladang bersama anak dan cucunya. Suatu sore, sekitar pukul 4, tiba-tiba Indo kedatangan 2 orang laki-laki di rumahnya. Nampaknya kedua orang itu bukan warga kampung setempat, karena orang itu bertanya ke sana kemari di penduduk kampung sampai bisa menemukan tempat kediaman Indo. Kebetulan sore itu anak perempuan Indo masih belum pulang dari ladang, jadi dia hanya sendiri di rumahnya. Ketika Indo bertemu dengan kedua orang itu, Indo lalu mempersilahkan kedua tamunya itu masuk ke dalam rumahnya. Indo sempat tertegun melihat kedua tamunya itu. Indo kagum melihat perawakan dari kedua laki-laki itu, karena sebelumnya Indo belum pernah melihat orang seperti itu. Lalu salah satu orang yang ada di hadapan Indo itu kemudian mengutarakan maksud dan tujuannya mencari Indo. Menurut salah satu dari kedua orang itu, istri beliau akan melahirkan dan katanya sudah 2 hari 2 malam kesakitan, namun istrinya tak kunjung juga melahirkan. Makanya beliau sampai ke kampung Indo untuk mencari Indo agar untuk meminta pertolongan Indo untuk membantu proses persalinan istrinya. Awalnya Indo ingin menolak karena dia belum tahu kedua orang itu berasal dari mana dan kampung kedua orang itu di mana. Apalagi waktu itu anak dan menantu serta cucu Indo belum pulang dari ladang. Menurut Indo, dia khawatir kalau dia ikut dengan 2 orang itu, lalu anak menantu dan cucunya panik mencarinya. Namun karena merasa kasihan
dengan cerita dari salah satu laki-laki yang ada di hadapannya itu, akhirnya Indo pun bersedia ikut ke kampung orang tersebut. Lalu berangkatlah Indo bersama kedua orang laki-laki itu. Ternyata untuk sampai ke kampung orang itu, Indo harus menyeberangi sungai menggunakan sebuah kapal air untuk menyeberang. Sebelum sampai di sungai, Indo dan kedua orang itu berjalan di pinggir pematang sawah. Lalu ketika Indo melewati sebuah sawah, salah satu penduduk sekampung Indo menegurnya. "Indo, mau kemana sore begini sendirian?" Indo saat itu sempat kaget. Kenapa orang itu melihatnya berjalan sendiri, padahal ada dua orang yang menemaninya berjalan menuju ke sungai. Tapi karena buru-buru, takut kemalaman di jalan, karena hari sudah sore, Indo dan kedua laki-laki itu segera bergegas. Tanpa menjawab pertanyaan orang yang berada di sawah itu, Indo hanya memberikan isyarat sambil menaikkan tangannya menunjuk ke arah depan menuju ke sungai. Di pinggir sungai nampaknya sudah ada teman dari kedua orang tamu Indo itu menunggu di sana. Sambil dibantu oleh salah satu orang itu, Indo pun naik ke atas kapal tersebut. Menyusuri sungai, Indo merasa sesuatu yang aneh. Tempat yang dilewatinya seolah-olah asing bagi Indo. Dan hanya butuh waktu 1 jam menempuh perjalanan, sampailah Indo di kampung kedua orang itu. Di sana Indo sangat kaget karena ramai sekali orang yang sudah menunggu kedatangan Indo. Namun yang bikin Indo sampai terheran, kenapa pakaian mereka semua sama dan tinggi mereka pun sama. Lalu sampailah Indo di rumah ibu yang mau melahirkan itu. Di sana sudah banyak orang yang menunggu. Indo pun dipersilahkan untuk masuk ke salah satu ruangan yang tempat di mana ibu yang melahirkan itu berada. Sementara itu di kampung Indo, anaknya beserta warga kampung sudah sibuk mencari keberadaan Indo. Ternyata di kampungnya itu Indo sudah menghilang sejak 1 hari yang lalu. Semua warga kampung ikut membantu anak Indo untuk mencari keberadaan Indo. Namun tiba-tiba salah satu orang yang melihat Indo ketika itu lalu berkata, "Kemarin waktu saya di sawah, saya sempat melihat Indo berjalan seorang diri menuju ke arah sungai. Saya sempat menegurnya, tapi Indo sama sekali tidak memberikan jawaban. Malah Indo cuma menunjuk kalau beliau hendak ke sungai." Kagetlah anak perempuan Indo. Dia berpikir, di mana kira-kira keberadaan ibunya sekarang. Sementara di tempat Indo, ibu yang ingin ditolongnya itu akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Setelah semua prosesnya selesai, Indo pun keluar dari kamar tersebut. Kemudian Indo dipersilahkan duduk oleh salah seorang yang ada di ruangan itu, lalu ditawari makanan. Namun Indo menolak karena masih kenyang. Lalu Indo pun minta tolong untuk diantar pulang ke kampungnya. Namun sebelum Indo pulang, suami dari perempuan yang melahirkan itu lalu menyerahkan sekantong kecil buah pala sambil berkata, "Tabe,
Hanya ini yang bisa saya berikan kepada Indo, mohon diterima. Saya tidak bisa memberikan apa-apa karena musim panen belum tiba. Kemudian Indo lalu membuka bungkusan itu. Dia melihat ada buah pala yang sangat banyak di dalam bungkusan itu. Indo pun dengan halus menolak pemberian laki-laki itu sambil berkata, tidak usah nak, di rumah masih banyak buah seperti ini. Saya ikhlas menolong istri tak. Karena memaksa dan Indo juga merasa tidak enak hati, Indo lalu mengambil 3 butir buah pala sambil mengucapkan banyak terima kasih. Lalu buah pala itu dimasukkan ke dalam saku celana Indo. Kemudian Indo pun diantar oleh kedua orang yang menjemputnya tadi. Lalu orang itu berpesan dan minta maaf karena kedua orang itu tidak bisa mengantar Indo sampai ke rumahnya. Kemudian sampailah Indo di kampungnya. Indo tiba di rumahnya. Alangkah terkejutnya anak dan menantunya. Selama 2 hari Indo istirahat karena jatuh sakit. Tiba-tiba Indo seolah-olah lupa kalau pernah pergi ke kampung yang ada di seberang sungai itu untuk menolong orang yang ingin melahirkan. Setelah Indo sehat, dia baru ingat dengan 3 butir buah pala yang diberikan kepadanya. Indo pun kemudian mengambil ketiga buah pala itu dari dalam saku celananya yang masih tergantung di kamarnya. Dan alangkah terkejutnya Indo saat mengambil buah pala itu. Ternyata barang yang dikira Indo adalah buah pala merupakan sebuah emas. Lalu dia pun mengambil ketiga buah emas murni tersebut. Alangkah kagetnya Indo melihat buah pala yang diambilnya itu kini sudah berubah menjadi emas. Indo berpikir, siapa sebenarnya orang yang pernah ditolongnya itu dan kemana sebenarnya dia dibawa waktu itu. Sejak saat itu Indo tidak pernah lagi pergi keluar kampung untuk menolong orang yang ingin melahirkan. Menurut cerita orang-orang di kampungnya, waktu itu Indo dibawa ke negeri Bunian.